Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Rizal Ramli memang tepat pernah dipecat, nyinyirin IKN kok nyerempet Cina lagi. Ditulis oleh Syardi. Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur terus bergulir, dan sekarang sudah memasuki tahap finishing. Tapi di balik itu, ada banyak penolakan terutama kelompok yang selama ini berseberangan dengan pemerintah. Salah satunya Rizal Ramli. Dia mempertanyakan tujuan Jokowi memindahkan ibu kota negara. Kita tiba-tiba bikin ibu kota di Kalimantan Timur. Pertanyaannya, siapa yang mau tinggal di situ? Pejabat dengan gaji pas-pasan, masa mau? Kecuali pejabat korup, lalu pembiayaannya bagaimana? Kata Rizal Ramli. Perusahaan-perusahaan real estate besar tidak akan mau bikin real estate di Kaltim kecuali dipaksa. Karena mereka lebih menguntungkan bikin BSD baru, bikin kota baru, bikin kota-kota satelit baru di Pulau Jawa. Kalau ke sana karena terpaksa aja, katanya. Nanti yang bisa masuk di situ BUMN Cina, karena BUMN Cina, mereka selalu modalnya begitu. Misalnya bikin kereta api Jakarta-Bandung. Mereka tahu kalau hanya dari jualan tiket gak cukup mampu, tidak masuk hitungannya. Jadi mereka minta 3 pemberhentian supaya disediakan buat mereka bikin real estate. Salah satu itu yang dekat Bandung yaitu Walini, bekas perkebunan teh. Kenapa? Karena kalau dia kembangkan risetnya, mereka jual real estate-nya, nutup biaya tarif. Jadi ini beda investasi infrastruktur dari negara lain. Mereka bangun fokus di infrastrukturnya aja, katanya. Siapa yang mau pindah ke Kalimantan Timur, Penajam Pasar Utara? Kagak ada kan? Tapi dari Beijing dengan penduduk 1,4 miliar, banyak tuh yang mau pindah. Jadi kita lagi bangun ibu kota buat siapa? Apakah betul buat rakyat? Apakah betul buat bangsa kita? Atau kita persiapkan ini untuk Beijing baru? Yang jelas saja deh Pak Jokowi ngomong apa adanya deh, kata Rizal. Jadi mohon maaf, Pak Jokowi tolong jelaskan siapa yang bakal tinggal di ibu kota baru ini. Saya nganggap itu ibu kota Beijing baru, katanya lagi. Sakit hati lagi nih, keluar-keluar terus kayak emak-emak yang sedang naik darah. Rem dikit dong, stres itu tidak baik buat kesehatan. Tipikal kelompok sakit hati yang terus menyerempet negara Cina. Kenapa Cina melulu ya? Bukankah ada beberapa negara lain yang juga ditawarkan untuk ikut membangun ibu kota negara baru? Salah satunya adalah Korea Selatan. Sebelumnya juga Korea Selatan diajak untuk membangun sistem perkeretaapian di ibu kota negara baru. Di awal tahun 2020, ada berita yang menyebut menunjuk sejumlah tokoh terkenal internasional untuk membangun ibu kota baru. Putra mahkota Abu Dhabi Uni Emirat Arab atau UEA, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ditunjuk menjadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru dan beranggotakan CEO SoftBank Masayoshi Son dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Tujuannya adalah agar dapat memberikan dorongan kepercayaan bagi calon-calon investor di Ibu Kota Baru. Ada banyak tokoh dari negara lain yang diajak. Kenapa Rizal Ramli cuma menyinggol Cina? Apakah orang ini makin lama makin tidak bisa bernalar sejak dipecat? Dipecat dan sakit hati menahun sehingga tidak bisa berpikir logis. Orang ini sedang berpolitik murahan dengan menggunakan Cina sebagai senjatanya. Kalau ibu kota pindah ke sana, otomatis kepala negara akan ikut pindah. Kalau tidak salah, ASN, TNI, dan Polri akan pindah duluan. Akan ada pembangunan hunian untuk mereka dan juga untuk umum. Konsepnya tertata dan rapi. Kalau masih suka teriak Cina, mending tidak usah mempermalukan diri sendiri. Benar kata Jika dulu. Rizal Ramli ini cuma pintar berretorika dan bicara, kinerja tidak beres. Omongan besar, tidak punya kemampuan untuk memimpin tapi merasa dirinya sangat pintar. Dan terbukti caranya mengkritik pemindahan ibu kota pun terdengar sangat amatiran, bukan dari orang yang katanya pintar. Tampak jelas terlalu benci kepada pemerintah, alergi kepada Cina, tapi tidak pernah menyinggung negara lain yang juga terkait. Rakyat sudah tidak bisa dipengaruhi dengan narasi murahan seperti ini lagi. Banyak negara lain invest di sini, tapi Cina selalu jadi kambing hitam. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh, masa BPN minta Sentul City stop somasi Rocky dan usulkan musyawarah? Ditulis oleh Syardi dari suar.com. Perseteruan antara Rocky Gerung dengan PT Sentul City terkait sengketa lahan memasuki babak baru, namun lucu. Sebenarnya Rocky Gerung sudah mulai terdesak ketika BPN buka suara terkait sengketa lahan tersebut. Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor mengatakan lahan yang bersengketa tersebut ternyata bersertifikat hak guna bangunan atau HGB atas nama PT Sentul City Tbk.
HGB milik PT Sentul City Tbk merupakan sertifikat asli. Hal ini sekaligus membantah dugaan yang mengatakan bahwa sertifikat yang dikeluarkan BPN itu palsu. Rocky Gerung harusnya paham soal ini, karena selama ini kan dia sering secara langsung mengklaim dirinya pintar dan sering menyebut dungu kalau sedang nyinyir kepada orang lain. Tapi karena lahan atas nama Sentul City dan Rocky sudah telanjur keluar-keluar ke publik, tentunya dia tidak ingin dipermalukan begitu saja. Intinya publik sudah tahu sebagian kebenaran atas sengketa lahan tersebut. Rocky Gerung sudah telanjur malu, tapi lucunya BPN Kabupaten Bogor malah meminta PT Sentul City menghentikan somasi terhadap Rocky Gerung dan warga Bojongkoneng terkait masalah lahan. BPN meminta semua pihak mengedepankan musyawarah. Intinya agar menjaga kondusivitas daerah, itu agar salah satu pihak dalam hal ini PT Sentul untuk menghentikan somasi dan pembongkaran, dan dalam rangka upaya penyelesaiannya untuk mengutamakan musyawarah mufakat dan carikan solusinya. Kata Kepala BPN Bogor, kami ini secara luas ya, tidak hanya objek itu, tetapi kami juga melakukan rapat koordinasi dengan yang dipimpin oleh pemerintah kabupaten bersama Forkopimda untuk membahas permasalahan itu secara umum dalam satu wilayah, yang kebetulan salah satu objeknya adalah Pak Rocky Gerung. Kita sudah rapat, bahkan hasil keputusan rapat sudah dilaksanakan. Dari Pemkab sudah surati PT Sentul, kata Sepio. Kepala Bidang Pertanahan DPKPP Kabupaten Bogor, Eko Mujarto menyebut pihaknya telah meminta PT Sentul City maupun warga Bojongkoneng untuk sama-sama menahan diri. Dia berharap tidak ada keributan gara-gara masalah lahan. Berkaitan dengan Pemda, pada intinya dalam penanganan ini, kita berkolaborasi dengan baik dengan Kepala BPN, terutama kami mengimbau juga kepada PT Sentul City dan masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas di lapangan, agar tidak terjadi bentrok seperti yang sudah terjadi kemarin, kata Eko. Kita tidak perlu fokus terhadap siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita pakai logika saja, apakah masalah sengketa lahan bisa dimusyawarahkan? Ini terkait uang dan aset. Musyawarah sampai kapanpun tidak akan menyelesaikan sengketa ini. Jadi agak heran kalau BPN sampai meminta mereka bermusyawarah. Apa yang mau dimusyawarahkan? Masing-masing pihak mengklaim kepemilikan, masing-masing ngotot dan tidak akan mengalah. Lahan dibagi dua, siapa yang mau? Yang paling tepat adalah buktikan kebenaran kepemilikan lahan tersebut. Di situ kuncinya. Kalau menurut BPN tadi, lahan tersebut adalah milik PT Sentul City bersertifikat HGB. Analoginya begini, saya punya lahan, punya sertifikat, lalu lahan saya digarap atau diambil alih pihak lain, entah dengan cara apa. Lalu saya menggugat dan mensomasi, tapi malah disuruh musyawarah. Lucu nggak? Gimana pun yang pemilik lahan pasti dirugikan, dan kalau sampai yang mengambil lahan menang, maka ini jadi contoh konyol buat seluruh masyarakat yang sekarang memanfaatkan tanah garapan. Ini adalah peluang emas yang sangat bagus, cari lahan yang sudah lama tidak diurus, garap dijadikan milik sendiri. Lalu kalau disengketakan tinggal musyawarah win-win solution, aneh banget kan? Yang pemilik lahan mungkin bakal merobek saja sertifikat tanahnya. Kalau ada yang bisa menggarap dan jadi ribut begini. Lebih baik banting setir aja jadi penyerobot lahan orang lain, bisa kaya mendadak tanpa modal.